bisa gak sih sebenarnya untuk menaikkan nilai aset saya dari saham? Bisa Bapak Ibu. Jawabannya adalah bisa. Cuman halo, welcome back to RX Channel. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Simple Trading, Simple Investing dan dari buku Yuk Nabung Seluruh Saham. Pada hari ini saya pengen ngebahas soal apa sih jawaban saya kalau misalnya teman saya nanya soal investasi. Oke, kan sering nih biasanya teman-teman saya tuh nanya, "Di, saya ini mau investasi dong, tolong ajarin atau tolong dong kasih saham yang bagus untuk saya bisa investasi." Nah, jawaban saya biasanya nggak mungkin saya langsung jawab saham ini bagus. Tapi biasanya pertama saya bakal tanya dulu nih, "Bro, lu pengen investasi tuh ekspektasinya apa? Kenapa mau investasi gitu kan?" Nah, biasanya ada beberapa jawaban nih, beda-beda dikit, tapi intinya sih kayak gini. Ada 3 jawaban umum yang saya sering dapetin. Yang pertama, "Oh iya, saya pernah denger tuh, Warren Buffett, ya kan? Orang terkaya di dunia dari investasi saham. Saya juga mau dong, kayak seperti Warren Buffett dari investasi saham." Itu pertama tuh. Yang kedua, "Wah, saya ini capek kerja. Saya ini pengen dong dapat passive income dari investasi saham." Yang ketiga, "Saya ini pengen aset saya ini melesat dari investasi saham." Saya ulang, yang pertama pengen kaya seperti Warren Buffett, yang kedua pengen passive income, nggak mau kerja lagi dari saham, yang ketiga, "Oh yaudah, saya nggak mau macam-macam, saya cuma pengen aset saham saya atau aset portofolio saya bisa melesat tinggi gitu. Kalau bisa setahun 100% gitu." Karena bank kan cuma 5%, sekarang 3,5% LPS ya kan. Nah, saya nggak bingung dengan pernyataan-pernyataan mereka karena banyak sumber-sumber di luar sana dari sosial media kayak misalnya TikTok, YouTube, Instagram, lain-lain. Itu kayak nyebut investasi saham tuh kayaknya gampang banget gitu ya Bapak Ibu. Nah, mari kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu pernyataannya. Pertama nih, ada yang bilang nih, "Waduh, saya ini pengen investasi saham supaya saya ini bisa kaya, kayak Warren Buffett, kaya, pengen kaya, kayak Warren Buffett." Kayaknya bahasa harus diubah, kayak seperti Warren Buffett ya. Karena gini Bapak Ibu, orang-orang itu pada ngertinya Warren Buffett itu hanya investasi saham doang. Enggak Bapak Ibu. Dia itu tuh juga ada options. Terus dia itu juga punya perusahaan asuransi. Terus dia itu juga mengelola dana investasi. Investasi saham dan mengelola dana untuk diinvestasiin sahamnya itu dua hal yang jauh berbeda Bapak Ibu. Untuk bisa untung dari Bapak Ibu investasi sendiri, maka sahamnya harus naik, baru Bapak Ibu bisa jual untung dan Bapak Ibu untung. Tapi ketika Bapak Ibu mengelola dana, Bapak Ibu tuh bisa rugi, maksudnya dana kelolaannya itu investasinya bisa rugi, dan Bapak Ibu masih tetap menghasilkan uang. Iya, karena ketika Bapak Ibu mengelola duit, biasanya nih, kayak misalnya fund manager di Indonesia, dia tuh ngambil fee-nya itu bukan dari keuntungannya Bapak Ibu. Mereka tuh ngambil duit, ngambil fee-nya, ngambil fee itu dari dana kelolaannya. Biasanya itu sekitar 2% per tahun. Jadi kalau misalnya Warren Buffett nih punya dana kelolaan 1 triliun dolar misalnya. Nah, dia tuh dapat 2%-nya. Berapa tuh? Kalau waduh, matematika saya jelek, tapi triliun dibagi 10%-nya itu berarti 100 miliar. Itu 10%, 1%-nya berarti 10 miliar kali 2 kan 2% ya, itu kan berarti berapa sih 20 miliar setahun kalau dia punya dana kelolaan 1 triliun rupiah. Kalau dolar tinggal mata uangnya diganti, berarti 20 miliar dolar tanpa mereka harus untung. Mau itu untung mau itu rugi, itu diambil namanya manajemen fee. Dan untuk dana kelolaannya besar, ada dua hal yang butuh. Satu, ya investasinya memang sepertinya harus terbukti menguntungkan supaya orang-orang mau masuk ke sana. Yang kedua, ada skill marketing untuk orang mau masukin duitnya ke dana pengelolaan dia. Jadi ingat Bapak Ibu, investasi sama ngelola dana orang lain itu dua hal yang mirip tapi beda Bapak Ibu. Keuntungannya itu datang dari cara yang berbeda. Nah, terus yang belum kita bahas juga adalah Warren Buffett itu punya perusahaan yang tadi pengelolaan dana Berkshire Hathaway itu melantai di bursa Bapak Ibu. Melantai di bursa yang harganya itu naik. Jadi Warren Buffett itu nggak kaya
nggak jadi orang terkaya di dunia nomor satu, nomor berapa ya kayak 10 besar lah intinya. Itu nggak cuma dari investasi saham doang Bapak Ibu. Dia juga melakukan aktivitas lini yang lain, dari punya perusahaan asuransi, dari pengelolaan dana investasi itu sendiri, sampai dia meng-IPO-kan atau melantaikan perusahaannya di bursa, di mana kalau misalnya ada orang beli, valuasinya naik, dan saat ini emang valuasinya naik, itu dinilai sebagai harta dia, makanya dia bisa menjadi orang terkaya di dunia itu gara-gara perusahaannya dinilai tinggi valuasinya. Sebenarnya kalau kita bahas ya Bapak Ibu ya, kayak misalnya Warren Buffett, Elon Musk, even Jeff Bezos, itu kaya itu kontribusi dari saham yang melantai itu tuh besar banget loh kalau kita bandingin sama harta mereka bener-bener cash. Jadi duit mereka yang kaya itu tuh sebenarnya kebanyakan tuh dari valuasi saham yang mereka punya. Oke, kita udah bahas soal Warren Buffett nih Bapak Ibu. Kita udah clear ya bahwa Warren Buffett itu sebenarnya nggak cuma investasi doang. Warren Buffett itu juga ngelakuin lini-lini usaha lainnya. Salah satunya adalah pengolahan dana investasi itu sendiri. Yang cara profitnya beda, kita udah bahas secara detail Bapak Ibu. Oke, kita masuk yang kedua. Ada yang bilang, saya ini pengen passive income dari saham. Saya pasti bakal tanya balik lagi Bapak Ibu. Biasanya orang nanya, mungkin nggak sih Di, saya pengen bisa passive income dari investasi saham? Jawaban saya, kalau ditanya bisa atau enggak, pasti jawabannya bisa Bapak Ibu. Karena ada yang bisa passive income dari investasi saham. Nggak usah saham, dari deposito aja ada. Sebenarnya kalau ditanya, bisa atau enggak sih passive income dari saham? Bisa, jawabannya bisa. Tapi, nggak semudah itu Bapak Ibu. Sekarang kita ngomong ini deh. Misalnya nih, ada yang bilang, saya mau passive income dari saham. Berarti passive income tuh bayangan orang pada umumnya gini. Kalau bayangan saya, passive income itu berarti bisa hidup dari dividen saham doang. Jadi sahamnya nggak usah dijual, harga tetap naik, tapi kita bisa hidup dari dividennya doang. Pertanyaan berikutnya, dividen saham itu berapa sih per tahun kira-kira? 3% lah. Oke, kita ambil 3% Bapak Ibu. 3% itu juga sebenarnya udah gede loh. Biasanya itu paling 2%, 1%-an. Tapi anggaplah kalau orang yang mau pensiun dari dividen saham kan milih saham-sahamnya itu yang dividen tinggi gitu ya. Anggaplah rata-ratanya 3% Bapak Ibu. Rata-ratanya 3%. Itu juga udah gede loh untuk perusahaan big caps. 3% setahun itu berarti 0,25% sebulan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kebutuhan hidup senilai 10 juta rupiah per bulan, dengan dividen 3% setahun, maka Bapak Ibu itu butuh modal sekitar 4 miliar rupiah untuk bisa mepet passive income dari saham, pensiun dari dividen saham doang. Dan saham tuh juga berfluktuatif. 4 miliar tuh angka tengahnya, kayaknya kalau beneran mau passive income, angkanya akan di atas itu. Ya, jadi kita udah bahas nih yang kedua, passive income dari saham bisa gak? Jawabannya bisa. Tapi gak segampang itu, Ferguson. Perlu modal yang besar, dan pemilihan saham itu juga sebenarnya gak gampang-gampang amat, walaupun emang bisa. Jadi yang kedua, bisa Bapak Ibu bisa passive income dari saham, tapi gak segampang itu. Perlu modal yang besar dan pemilihan portofolio yang bagus. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga bilang, saya investasi ini supaya aset saya ini kenceng. Saya pengen dong aset saya naik 2 kali lipat dalam waktu setiap tahun gitu ya. Ayo kita bahas. Ini nih yang menurut saya pernyataan ketiga tuh banyak yang salah kaprah Bapak Ibu. Investasi saham bisa naik 2 kali lipat dalam waktu setahun. Tapi kalau ngarepin setiap tahun investasi Bapak Ibu naik 2 kali lipat, kok kayaknya sedikit mustahil ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin saya udah sering bahas nih Bapak Ibu. Berapa sih sebenarnya keuntungan dari Bapak Ibu berinvestasi di saham? Yuk kita bahas ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau nebak berapa sih keuntungan dari investasi saham, maka kita butuh rata-ratanya. Berapa sih rata-rata kenaikan saham dalam setahun? Nah, untuk menjawab hal tersebut, bursa udah nyediain. Namanya adalah indeks. Ada indeks harga saham gabungan yang mewakilkan keseluruhan harga saham di Indonesia. Yang dari awal, dia itu lahir tahun 1980-an, nilai dasarnya 100, ya IHSG itu sekarang 7.000-an, dulu pernah nilai 100, sekarang ke 7.000, selama berapa tuh? Sekitar 40 tahun, naik udah berapa puluh kali lipat. Itu kira-kira kenaikan harganya per tahun, CAGR-nya atau Compound Annual Growth Rate-nya adalah 12% per tahun Bapak Ibu.
rata-rata saham kenaikannya adalah 12% setahun. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang bisa gak sih sebenarnya untuk menaikkan nilai aset saya dari saham? Bisa Bapak Ibu. Jawabannya adalah bisa. Cuman kayaknya kalau untuk 2 kali lipat dalam setiap tahun berat nih. Karena rata-ratanya itu di kisaran 12% per tahun, oke? Per tahun harus digarisbawahin. Soalnya belakangan ini dari janji-janji manis Baneri dan dari robot Ponzi yang udah kita tangkepin sama pemerintah itu ngakunya 12% sebulan. Oke Bapak Ibu, pasar saham itu per tahun rata-ratanya. Oke Bapak Ibu, kita udah bahas mungkin awalnya pahitnya dulu Bapak Ibu atau realistisnya dari dunia pasar saham dulu. Karena saya berharap bagi Bapak Ibu yang masuk ke dunia pasar modal udah ngerti bener ekspektasi yang Bapak Ibu bisa dapetin atau bisa Bapak Ibu hilang dari dunia pasar modal. Saya nggak mau ngasih manisnya doang, nanti ke depannya kecewa gitu ya Bapak Ibu. Lebih baik di depan saya kasih fairnya dulu, manisnya dikasih, pahitnya dikasih, cuma saya prefer ngasih pahitnya dulu, baru saya mau ngasih manisnya. Oke, sekarang kita bahas manisnya. Bagi orang yang bilang, saya pengen loh bisa untung 100% dari saham setahun. Terus saya bisa bilang ke Bapak Ibu, ada gak caranya? Ada Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu. Saya akan coba bahas caranya pada video selanjutnya tentunya di RF Channel. Kita udah bahas pahitnya pada video ini. Yuk kita bahas manis-manisnya atau potensi manisnya. Bukan menjanjikan ya. Nggak ada yang bisa janjiin pasti ya kamu untung 100% di saham. Nggak ada yang bisa janjiin. Tapi pernah nggak kejadian ada nih kalau kamu even beli indeks aja bisa untung 100% setahun, ada kejadiannya. Saya cuma bakal ngebacain historinya karena saya orang kuantitatif, jadi saya ngerasa kayaknya kalau sejarah itu bisa berulang. Tapi ya tentunya kita nggak bisa ngejanjiin setiap tahun kamu pasti loh nanti ada kesempatan 100%. Ya kita nggak boleh menjanjikan, cuman secara historinya ada. Ayo kita bahas pada video selanjutnya. Thank you Bapak Ibu udah nonton video saya pada hari ini. Kita bakal lanjut pada video sebelumnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.